Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Sabi Motovlog. Hei, Sabi, 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 Sabi. Nah, di podcast kali ini nih, udah sekian lama gua nggak bikin podcast ya kan. Sebenarnya sih nggak lama-lama banget sih jarak antara gua bikin podcast sama enggaknya. Yang jelas kan kemarin kan gua baru aja nyelesain motor gua tuh yang di CR25. Sebenarnya sih ini belum selesai, belum rampung 100%. Ya, udah ada beberapa part juga yang gua ganti sih sebenarnya. Dan gua tinggal update aja ke kalian. Berhubung gue sekarang kondisinya lagi mengalami apa ya, nyeri di pinggang gue ini, di panggul gue lebih tepatnya. Jadi gue belum bisa update tentang motor nih karena guanya kurang sehat kan. Guanya kurang sehat, jadinya ya tunggu tunggu sebentar lah, jangan naik motor dulu, pokoknya jangan beraktivitas yang berat-berat dulu. Nanti gue akan update lagi kalau gue udah mendingan. Nanti gue akan update ya. Yang jelas dari segi mesin udah nggak mengkhawatirkan, dari segi pengereman segala macam, kopling segala macam itu udah aman dan sehat walafiat. Tapi banyak yang emang harus gua benahin gitu ya. Kayak misalkan fairing, terus pokoknya body-body lah. Jadi nanti ya sekarang ini gua akan masuk ke project body-body nih gitu kan ya. Eh, Kapan sih body-bodinya selesai? Nah, kemungkinan kalau body-body itu sendiri ya kemungkinan ya nanti kalau udah corona udah selesai, gue udah janjian sih sama Bang Ari kalau nanti corona udah selesai, gue mau full repaint di Bang Ari nih, karena gue lihat motornya Bang Ari itu tuh repaintnya tuh bagus banget gitu kan ya. Jadi gue kepingin lah ya kalau ngelihat begitu kan ya, gurih juga gitu kan, gurih-gurih nyoy gitu kan, kayak tahu bulat, tau nggak lo. Tapi kan ya selain itu juga gue mau ngebantu nih usaha temen gue nih ya kan. Masa udah usaha nggak dibantu sama temennya kan. Pokoknya kalau jadi temen tuh harus gitu guys. Jangan malah merugikan, tapi kita harus membantu gitu ya. Jangan yang begitulah. Ya. Nah, dan gue udah dikasih tahu harganya cukup reasonable sih, menurut gue reasonable banget. Mungkin karena itu harga temen ya. Mungkin kalau nanti kalian ada yang tertarik, oh tertarik nih repaint di Bang Ari gitu kan. Terus kebetulan juga rumahnya deket sama Bang Ari gitu kan ya, di Bintaro juga, daerah-daerah Bintaro. Itu nanti mungkin harganya akan berbeda, tapi gue jamin berbedanya tuh nggak terlalu signifikan kok, tenang aja gitu. Paling ya karena kalian bukan orang yang deket sama Bang Ari, jadinya harganya ya lumayan aja gitu kan. Nah, udah sebenarnya gue nggak mau ngebahas terlalu banyak soal motor. Nanti gue akan kasih updateannya. Pasti nanti gue akan update. Karena kalau gue ngomong sekarang, yang ada malah apa ya? Kalau kalian nunggunya terlalu lama juga malah PHP kan. Gue mau gini, gue mau itu, kayak cuman ngomong doang gitu loh kan. Jadi ya nanti aja lah gitu, urusan urusan nanti lah, itu gampang gitu ya. Yang penting sekarang motor udah sehat, bisa buat gue jalan-jalan, bisa gue ajak ngebut juga gitu ya. Jadi nggak worry gitu, no worry gitu kan ya. Nah sekarang ini gue mau apa, ngomongin nih ya, ada beberapa motovlogger gitu ya, nggak cuma satu orang sih gitu, banyak gitu, banyak motovlogger yang zaman sekarang ini lebih mengarah ke yang namanya eh, konten konten yang berbau-berbau kayak penuh dengan speeding, terus akhirnya dia menimbulkan banyak orang yang nggak suka gitu ya, dan ternyata itu dilakukan olehnya secara sengaja gitu loh, supaya emang memancing seperti itu ya. Nah, kata mereka juga, kebanyakan dari mereka bilang kalau mau jadi motovlogger itu harus kayak gitu gitu. Terus dengan perkataan-perkataan, kalau misalkan kita memancing kayak gitu tuh, itu awal karir kita tuh, nanti karir kita tuh bisa naik 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 dan naik gitu ya, jadi cuan kan. Tapi sebenarnya kan itu salah gitu kan, itu malah menjadi contoh yang buruk buat sebagian orang atau sebagian anak-anak yang di bawah umur gitu loh ya. Gue nggak munafik kalau gue pernah
di konten gue ada yang seperti itu. Ada yang gue ngebut gitu ya. Gue kenceng-kencengan sampai 150 lebih itu gue ada. Cuman maksudnya di sini adalah gue memperlihatkan bahwa memang keadaan ketika itu memang oke untuk seperti itu. Dan gue juga setting di YouTube gue kalau konten ini bukan buat anak-anak gitu ya. Karena apa? Karena banyak banget sekarang anak di bawah umur yang emang udah naik motor, ya kan? Naik motornya itu udah pakai R15 ya. Rata-rata pada pakai R15 gitu ya. Karena motor-motor sekarang ini sangat bervariasi gitu ya, dan anak-anak juga udah bosen sama motor metik kan. Dan akhirnya mereka-mereka itu tuh wah kepingin dong R15 gitu kan ya, karena menurut gua motor terganteng 150 terganteng ya R15 gitu ya. Mereka nggak peduli masalah apa, masalah enak gak enaknya gitu kan ya, karena jujur aja kalau menurut gua sih lebih enakan Suzuki ya, si GSX R sama GSX-S gitu ya. Itu motor-motor 150 yang menurut gue enak gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda zaman sekarang kan sukanya kan R15 gitu untuk motor 150-nya tuh. Udah nggak peduli soal CBR, GSX gitu ya. Atau mungkin Satria ya yang motor-motor underbone begitu. Gila sih itu dulu, padahal waktu zaman-zaman gue itu yang diidolakan oleh kaum lelaki itu tuh motor-motor Satria gitu ya. Pokoknya motor-motor underbone gitulah gitu. Dan sekarang tuh udah berbeda zamannya. Jadi banyak anak-anak di bawah umur yang udah pakai motor-motor yang lumayan besar gitu ya. Lah 150 doang kok besar gitu ya. Maksud gue tuh gimana ya? Sekecil-kecilnya cc motor itu tetap aja kalau dikendarai dipakai sama orang yang sebenarnya belum waktunya untuk menggunakan sepeda motor, ya itu kan akan sangat beresiko gitu loh untuk kita-kita aja yang umurnya udah apa ya, udah kepala dua atau kepala dua lebih gitulah, kepala dua kepala tiga bahkan gitu ya, itu aja masih sangat beresiko apalagi buat anak yang di bawah umur gitu loh ya, karena emang umur itu juga mempengaruhi yang namanya kesadaran kita untuk membawa motor itu gitu loh. Jadi kayak kita tuh sadarnya tuh sampai mana sih gitu, jangan sampai motor itu yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan motor gitu loh ya. Karena gue jujur aja waktu gue di bawah umur gitu ya, gue pakai Vespa aja tuh suka terpancing gitu loh, padahal Vespa kan gak bisa lari gitu. Untungnya di situ gue pakai Vespa. Coba bayangin waktu itu gini, gue pakai Satria nih misalkan, kenceng kan gitu kan, itu pasti udah beberapa banyak kecelakaan yang gue alami gitu loh. Dan jujur aja nih pada saat itu gue tuh pakai Vespa aja tuh udah sering banget yang namanya jatuh gitu ya. Gue sering banget yang namanya jatuh, kecelakaan tunggal, yang alhamdulillahnya gue nggak kenapa-napa, cuman beset-beset doang gitu loh ya. Tapi kalau misalkan itu kena orang lain segala macam, itu kan juga merugikan orang lain gitu loh. Dan ibaratnya tuh Vespa yang nggak bisa lari aja bisa membuat gua lecet gitu, apalagi misalkan motor-motor yang bisa lari gitu kan, istilahnya tuh gitu gampangnya tuh kayak gitu. Dan gua pada saat itu nggak belajar sama sekali, kayak misalkan gua abis jatuh gua nggak terus nggak terus sadar gitu, oh gua jatuh karena gua nih begini ya. Gua lakuin lagi sampai gua jatuh lagi, gua lakuin lagi sampai gua jatuh lagi. Berbeda sama orang yang udah emang usianya bisa menaiki motor gitu, boleh memakai motor gitu ya. Itu mereka akan belajar dari pengalaman. Oh dulu gue begini, gue jatuh nih begini, oh ini yang harus gue koreksi dan gue nggak akan ulangin lagi. Jujur aja deh, kalian yang masih pada di bawah umur sering nggak kayak gitu? Kayak misalkan kalian kayak nggak sadar aja gitu kalau kalian tuh sebelumnya tuh pernah kecelakaan, pernah jatuh, kecelakaan ringan gitu ya. Kalian tuh nggak sadar dan kalian akan mengulangi itu lagi gitu loh, sampai kalian tuh jatuh lagi gitu. Pasti banyak orang yang kayak gitu loh, nggak cuman gue gitu ya, karena gue adalah orang kebanyakan gitu ya. Dan dengan adanya motovlogger seperti ini, itu akan mengubah mindset anak-anak nih ya kan, anak-anak kecil yang harusnya belum boleh bawa motor,
Jadi wah, jadi apa, jadi bukan cuma motovlogger ya, jadi anak motor tuh emang harus begitu. Ternyata harus ugal-ugalan di jalan, ya kan? Harus kenceng-kencengan. Kalau enggak bukan anak motor. Karena di sini juga dia bilang, ya, ini motovlogger yang lagi gua tonton nih, yang gua ambil contohnya ini motovlogger yang depan nama channelnya itu S ya. Gua harap kalian tahu ya, motornya yang dipakai 2,5 sama 150 gitu ya. Pokoknya dia bilang kalau anak motor itu kalau nggak jatuh itu bukan anak motor. Wah, kalau nggak kenceng itu bukan anak motor lah. Harus berapa banyak lagi anak-anak yang jatuh karena kecelakaan naik motor segala macem. Kan sedih. Yang sedih tuh bukan cuman anaknya kan, orang tuanya juga sedih karena anak-anak seumuran kayak gitu kan masih ditanggung sama orang tua, apa-apa masih sama orang tua gitu loh. Walaupun gue yakin sih yang bikin apa motovlog ini nih, si motovlogger ini nih juga masih kecil gitu. Ini masih masih anak-anak bocah lah ini. Soalnya dari cara ngomongnya segala macam tuh kayak what? Bukan suatu pikiran orang dewasa banget gitu loh. Jadi kayak kok pikirannya begini banget dan menginfluence, cukup untuk menginfluence ya, karena yang nonton aja sekarang 3.472 kali ditonton dan subscribernya dia udah 104.000 gitu loh ya. Jadi kayaknya, dan nih dia tinggalnya di dekat rumah gua nih, di dekat rumah bokap nyokap gua nih. Jadi makanya gue pengen cari juga nih anaknya. Kayaknya ini masih dia rutin nih sampai sekarang, rutin buat after sahur ride nih kayaknya nih. Ya, gue nggak tahu nih sore hari apa pagi hari, tapi yang jelas bukan siang hari ini di sini di contoh video yang gue ambil nih. Soalnya redup ya, nggak begitu terik ya, panas mataharinya juga nggak kelihatan terlalu terik ya. Dan emang dari judul videonya juga udah menjerumus ke sana-sana gitu, kayak nggak terima disalib, terus oh, ribut, pokoknya pokoknya kayak berbau ribut gitu lah ya. Ya kan nggak jelas nih kayak gini-gini kan, janganlah. Gue makanya mau cari nih apa orangnya nih, siapa sih orangnya nih, ya kan? Dia beneran masih bocah apa emang udah seumuran gua nih, udah seusia gua bahkan atau lebih gitu loh. Kalau lebih kan ya kebangetan punya pikiran kayak gitu, ya kan? Aneh gitu loh. Dan nih sangat merasakan sih. Gua sebelum gua kecelakaan kan gue pernah bilang, eh sebelum gua kecelakaan tuh gua pernah mau bikin apa? Mau bikin sosialisasi kan. Yang gua takutin sekarang terjadi. Sosialisasinya nggak kesampaian gua lakuin. Sekarang malah banyak bocah-bocah yang sekarang kecelakaan karena naik motor, terus karena ngebut-ngebutan segala macem gitu loh. Ya. Jadi malah kayak begini sekarang nih. Suhu-suhu yang menjadi image seorang motovlogger arogan itu kan sekarang udah menurunkan apa? Nurunin, seenggaknya dia udah nurunin kadar arogannya dia lah. Gue lihat di YouTube-nya dia jalan-jalan nggak searogan kemarin-kemarin ya kan. Tapi malah muncul nih bibit-bibit baru nih, bibit-bibit arogan yang baru nih. Wah itu parah banget sih cuy, kayak gitu-gitu tuh. Ya, dulu perasaan gue ributnya bukan sama bibit-bibit ini nih, gue ributnya tuh sama ya dia ini, ya kan. Yang sekarang tuh udah kalem-kalem aja, ya kan. Udah santai-santai aja gitu, bikin kontennya juga menurut gue bagus-bagus aja. Sekarang malah ada bibit-bibit lagi ya kan. Ya kalau misalkan apa, gua nggak tahu nih, gue sebagai manusia gitu ya, gua nggak bisa yang namanya bilang kalau oh kalau kayak gitu dosa dia dong gitu, nggak bisa juga gitu, karena gua bukan Allah yang bisa menghakimi umat manusia gitu ya, karena sesama umat manusia tuh kita nggak ada yang tahu gitu loh. Mungkin di depan kita kelihatannya kayak wah kok merakbal banget nih orang gitu kan ya, tapi belum tentu kan menurut Allah Tuhan kita kan seperti itu gitu, bisa aja mereka mulia gitu kan. Jadi gue nggak mau ngejudge orang gitu ya, oh itu dosa dia, enggak, gue bukan orang yang seperti itu.
Tapi ya gue sangat meresahkan ya dengan ada kayak gini nih. Mungkin akan lebih banyak lagi korban-korban yang berjatuhan gitu loh. Dimana anak-anak yang masih di bawah umur gitu ya. Jadi gue hanya bisa istighfar dan terus istighfar. Ya gimana ya. Dan yang kedua nih ya, gue mau bahas juga tentang netizen nih. Seenggaknya kalian bisa lah jadi netizen yang menghargai satu sama lain lah. Gue udah bikin konten itu sekarang tuh nggak pernah menyinggung perasaan hati seseorang gitu ya. Gue nggak pernah maki-maki orang, gue nggak pernah ngejek-ngejek orang di video gue. Jadi gue pikir gue nggak ada hubungannya sama siapapun. Video gue hanya dibuat oleh gue sendiri, hanya dibuat untuk pengetahuan kalian aja gitu loh. Gue kemarin servis, gue sharing nih harga kemarin gue servis nih segini nih. Jadi kalian kalau pakai motor tolong dirawat gitu. Itu aja sih intinya gitu loh. Terus gue nggak tahu nih ada seseorang yang sering banget nonton video gue dan itu gue sangat berterima kasih sama dia. Cuman maksudnya kadang-kadang di setiap komentar itu ada kata-kata yang kurang mengenakan bagi gue gitu loh. Gue di komentar dia yang pertama gue udah feeling, tapi gue tetap jawab gitu ya. Gue tetap ladenin sekenannya, sebaik-baiknya gue ya. Gue memperlakukan dia nggak seperti orang-orang yang udah gitu. Orang-orang yang emang tujuannya untuk mencela gitu ya di channel gue langsung gas aja gitu. Tapi kalau dia nggak gitu loh, gue tetap santun, gue tetap sopan. Cuman ya gue cuman pengen orang itu tahu kalau komentar itu kurang berkenan gitu ya. Tapi ya terserah dia tetap mau komentar seperti itu apa gimana. Tapi yang jelas mungkin maaf kalau misalkan gue nggak bisa yang namanya jawabin komentar lu gitu loh. Karena ya gue nggak tahu gue harus jawab apa, dan menurut gue kalau gue jawab juga takutnya gue kebablasan apa gimana, malah jadi perseteruan. Gue nggak mau terjadi yang kayak gitu gitu. Apalagi kita sama-sama umat muslim nih kan, kita sama-sama Islam ya, tolong hargai sesama lah gitu. Kita sama-sama manusia, sama-sama mempertuhankan Allah ya. Tuhan kita sama-sama Allah. Jadi ya menurut gua kenapa harus begitu gitu loh. Ya tolong inilah. Ya gue cuma minta tolong hargailah gitu. Ya, kalau misalkan gua ada salah gitu ya, tolong dikoreksi gitu ya. Koreksinya dengan cara ya kalian atau orang ini nih, lu gitu ya, ngasih tahu aja gitu, komen aja. Oh ini salah nih, nanti gue bisa koreksi, gue bisa menjadi apa yang lu mau. Tapi kan kalau kayak gini kan konsepnya kan gue nggak ngerti gue harus apa gitu kan. Dan adanya cuman gue jadi benci sama lu gitu kan. Jadi kayak nggak enak gitu kan ya. Ini orang apa sih gitu kan. Ya gue akhirnya mau jawab juga nggak enak gitu kan. Gitu sih. Jadi mohon banget gue mah begini begini aja. Gue mah orang biasa-biasa aja. Jadi tolonglah, tolong sama-sama menghargai aja lah gitu ya. Oke, jadi sekian dulu nih dari gua Sabi dari Sabi Motovlog. Gua pamit ya. See you on the next podcast, atau nanti gua bikin video lagi. Doain aja semoga back pain ini gua cepet laluin, karena gua udah kepingin banget sebenarnya riding naik motor. Cuman ya karena ada back pain ini jadi nggak bisa dulu nih ya kan. Oke, sekian dulu. See you on the next konten ya. Bye bye.